Halo anak-anak, selamat siang. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama Ibu adalah Bu Yasinta. Nah, kalau di sekolah, Ibu dipanggil Bu Yas. Silahkan, boleh dipanggil Bu Sinta, atau lengkap juga tidak apa-apa. Panggilnya Bu Yasinta. Oke? Cukup dulu perkenalan kita. Nanti kalau sudah bisa bertemu secara langsung, barulah kita akan berkenalan lebih jauh lagi. Baik, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang materi untuk KD1 di tema 1, yaitu tentang citra Allah. Pelajari lagi sebelum mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Semangat! Kerjakan dengan baik ya, supaya nilainya bagus. Oke, baik anak-anak. Tadi seperti yang sudah Ibu singgung di perkenalan tadi, materi kita untuk pertemuan pertama ini di bab 1 adalah tentang saya pribadi yang unik. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh materi ini, kita lihat dulu KD-nya, kompetensi dasarnya. Ya. Yang pertama yaitu kompetensi sikap spiritual. 1.1 yaitu bersyukur karena dirinya diciptakan sebagai citra Allah. Nah, yang berikutnya 2.2 yaitu sikap sosial, yaitu percaya diri terhadap keunikan dirinya sebagai citra Allah. Kemudian di 3.1 ini adalah pengetahuan, yaitu memahami keunikan dirinya sebagai citra Allah. Dan yang terakhir adalah 4.1 yaitu keterampilan, melakukan aktivitas seperti menyusun doa, membuat refleksi, atau membuat puisi yang mengungkapkan rasa syukur atas dirinya sebagai citra Allah. Nah, setelah kita melihat KD-nya, maka kita akan melihat tujuan pembelajarannya. Nah, ini dia. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui model pembelajaran refleksi yang bertujuan untuk merangsang peserta didik untuk belajar memahami tentang keistimewaan dirinya sebagai citra Allah yang memiliki keistimewaan masing-masing sehingga mampu menerima dirinya apa adanya. Nah, tujuan ini tadi seiring sejalan dengan tema kita tadi yang di atas, yaitu tentang saya pribadi yang unik. Nah, maka di tujuannya itu memahami keistimewaan dirinya sebagai citra Allah. Nah, baik. Nah, setelah kita melihat tadi KD dan tujuan pembelajaran kita, maka kita melihat apa itu unik. Ya, unik. Apa itu unik? Unik itu adalah tidak ada duanya, hanya satu-satunya. Kemudian unik itu berbeda dengan yang lain, tidak sama. Meskipun anak kembar sekalipun tetap ada perbedaannya. Kemudian unik itu adalah tidak ada duanya, satu-satunya di dunia. Kemudian unik itu bukan fotokopi, seperti fotokopi bahan pembelajaran, atau seperti foto kita yang ada di kamera kita yang sudah bagus itu. Nah, bukan itu. Ya. Unik itu tidak ada duanya. Tidak ada yang menyamai.
Saya diciptakan oleh Allah, hanya satu saja saya. Satu saya saja, tidak ada duanya. Itu dia unik. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. Ini dia contohnya. Nah, gambar yang pertama. Ini loh, kami diciptakan limited edition. Maka tidak ada duanya di dunia. Ya, meskipun ada wajah yang mirip, benar-benar mirip dengan kita, tetapi tidak akan bisa sama dengan diri kita. Oke? Nah, lihat. Ini gambar yang kedua. Kita itu sempurna, diciptakan Allah itu sempurna, tanpa kekurangan apapun. Kemudian, nah, inilah kita. Maka kita harus menerima keadaan diri kita apapun keadaannya. Tidak boleh merasa kecewa. Saya ini adalah orang yang tidak cantik, tidak cakep, tidak ganteng, ya. Semuanya cantik untuk perempuan dan ganteng untuk laki-laki. Berikutnya. Nah, ini lihat. Tak bisa dibandingkan dengan apapun. Itulah dia unik. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Itulah dia. Berikutnya. Lihat. Meskipun begitu, aku tetap bersyukur dan bangga. Kita harus bangga dengan diri kita. Ya, apapun yang ada dalam diri kita, kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Tidak boleh merasa kita ini banyak sekali kekurangan. Dia itu banyak sekali kelebihannya, sedangkan saya tidak punya. Tidak boleh merasa seperti itu. Kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oke? Baik. Slide berikutnya yang ini adalah bagaimana kitab suci melihat ciptaan kita manusia, anggota-anggota tubuh kita manusia itu, ciri-ciri kita dan fungsi-fungsi dari fisik manusia yang Tuhan ciptakan dengan sangat indah dan sangat sempurna itu tadi. Nah, kita lihat yang pertama adalah kepala. Nah, di dalam kepala itu isinya apa? Isinya otak. Kita lihat. Hal tersebut ditegaskan di dalam Kejadian bab 2 ayat 15 yang isinya Tuhan menugaskan manusia untuk memelihara alam dan taman. Ya. Nah, lihat, memelihara alam, untuk memelihara, ya, manusia harus punya otak untuk berpikir bagaimana caranya memelihara alam itu. Contoh, tidak menebang hutan secara sembarangan. Yang kedua, hal yang paling kecil, tidak membuang sampah sembarangan, entah itu sampah permen yang kecil sekali itu. Nah, biasanya kita mengabaikan hal-hal seperti itu, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menanam bunga, ada yang punya hobi menanam bunga. Nah, itu salah satu tugas memelihara alam. Ya, kata taman itu adalah kata Taman Eden yang kita sering dengar dalam kisah Kejadian tentang penciptaan manusia dan alam semesta, bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden. Nah, manusia diberi tugas untuk memelihara taman itu, ya, dan segala isinya. Kemudian kita diciptakan dengan kedua telinga. Dua telinga. Lihat, telinga itu untuk apa? Untuk mendengar. Nah, kalau dalam kitab sucinya itu terdapat dalam Roma bab 10 ayat 17 yang isinya begini. Iman tumbuh dari pendengaran
Nah, iman tumbuh dari pendengaran. Kita mendengar sabda Allah. Dengan sabda itu maka kita beriman kepada Allah. Mendengar dari telinga. Kedua telinga kita fungsinya untuk mendengar. Ya, kemudian yang ketiga adalah mata. Tahu mata ya? Mata itu untuk melihat. Ya, mata untuk melihat fungsinya. Kalau di dalam kitab suci itu kita bisa menemukannya di dalam Ulangan bab 11 ayat 7 yang isinya mata itu berfungsi untuk melihat perbuatan Tuhan. Apa itu perbuatan Tuhan? Tuhan menciptakan tumbuhan, Tuhan menciptakan hewan, Tuhan menciptakan segala isi bumi. Nah, itu perbuatan Tuhan. Jelas ya anak-anak ya di slide yang ini. Baik, kita lanjut. Slide berikutnya yaitu yang bagian keempat, yaitu hidung. Hidung. Hidung itu melambangkan kehidupan. Coba bayangkan. Sekarang kita bayangkan kalau kita tidak diciptakan tidak serta-merta dengan hidung. Bagaimana kita akan bernafas? Sulit bukan? Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima. Yang kelima, yaitu mulut atau lidah. Kita lihat mulut dan lidah ini ya terdapat di dalam kutipan kitab suci, yaitu dalam kitab Mazmur bab 37 ayat 30 yang isinya mewartakan keselamatan. Nah, maka mulut itu fungsinya untuk mewartakan keselamatan, mewartakan kerajaan Allah. Contoh, ya, contoh berbuat baik, berkata-kata baik. Tidak boleh mencemooh orang lain, tidak boleh menghina orang lain. Mulut dan lidah itu digunakan untuk mengatakan sesuatu atau hal-hal yang baik saja. Ya. Kalau nanti kita menghina orang lain, maka kita sama saja menghina Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Paham anak-anak? Sampai di sini, oke? Oke, berikutnya. Yang keenam, yang terakhir adalah hati. Hati secara etimologis. Hati diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam tubuh manusia, tempat menyimpan pengertian dan perasaan. Kita lihat di dalam kitab suci, yaitu terdapat di dalam Amsal bab 16 ayat 1. Hati berfungsi menimbang segala perkara yang terjadi. Nah, maksudnya di sini hati, atau biasanya kalau di pelajaran agama itu biasanya kita bahas tentang hati nurani. Nah, hati nurani tempat menyimpan pengertian dan perasaan itu tadi ya. Contohnya, contoh kecil saja. Ketika kamu berbohong, apa yang kamu rasakan? Senangkah? Atau biasa-biasa aja deh? Atau kamu akan merasa, aduh gelisah nih karena saya berbohong nih. Aduh tidak enak nih karena mengatakan sesuatu yang tidak benar nih. Nah, itu contoh ketidakjujuran, ya. Itu contoh yang tidak baik, ya. Nah, contoh yang baik, contoh yang positif, jujur mengatakan segala sesuatu dengan yang sebenar-benarnya. Itu contohnya. Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana fungsi dari fisik kita yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita melihat proses penerimaan keadaan fisik sebagai anugerah. Baik,
ada perasaan ketidakpuasan terhadap kondisi fisik, lalu mencari jalan keluar. Nah, ini biasanya orang-orang yang merasa kecewa dengan apa yang ada dalam dirinya. Contoh, kok hidung saya pesek ya? Ah, operasi plastik saja deh. Nah, itu contoh ya. Kemudian, kok saya kurang cantik ya? Supaya cantik, diubah aja deh bentuk wajahnya dengan operasi plastik misalnya. Ya, itu contoh. Kemudian, perlu disadari, proses penerimaan itu perlu disadari bahwa tubuh adalah tempat kediaman Roh Kudus yang kita peroleh dari Sang Pencipta. Maka tidak boleh sembarangan dengan tubuh kita. Ya, tidak boleh menyakiti tubuh kita yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Baik, mengapa terjadi? Mengapa terjadi penodaan tubuh yang dilakukan oleh manusia? Lihat, ya, kurangnya kesadaran bahwa tubuh adalah bait Allah. Yang seperti di sebelumnya tadi Ibu sebutkan sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Kemudian yang pertama, lihat. Penodaan itu terjadi karena keadaan ekonomi. Contoh, dia tidak merawat dirinya, tubuhnya dengan baik karena harus bekerja keras untuk mencari nafkah atau mencari uang. Dia sembarangan dengan dirinya dan tubuhnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pandangan hidup materialistis, ya, supaya saya ini dihargai, maka saya harus cantik. Supaya cantik, harus punya uang banyak, misalnya. Supaya saya kelihatan wah, maka saya harus menggunakan pakaian yang mahal-mahal. Nah, itu contohnya. Ya, kemudian gaya hidup. Gaya hidup yang besar pasak daripada tiang. Ada yang pernah tahu besar pasak dari tiang? Iya. Dia punya uang 20.000 tetapi ingin membeli barang yang berharga 50.000. Ya. Nah, itu gaya hidup. Itu contoh-contoh sederhana. Nah, baik, setelah kita tadi melihat bagaimana contoh-contoh bagaimana orang yang tidak menghargai tubuhnya, menodai dirinya, menodai tubuhnya, maka kita lihat contoh konkretnya. Nah, kita lihat yang pertama, Hang Myoku. Setelah operasi wajahnya menjadi besar dan rusak. Jadi, Hang terpaksa menyuntikkan minyak goreng ke wajahnya. Nah, ini orang-orang yang tidak puas dengan keadaan dirinya yang diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, Jocelyn. Nah, Jocelyn ini tadi contohnya orang yang hidupnya materialistis tadi itu. Nah, gaya hidup, karena gaya hidup, ya, supaya kelihatan berbeda, kelihatan wow berbeda dari orang lain, maka dia melakukan bedah atau operasi plastik. Ya. Nah, berakhirnya ya seperti ini. Dia menghabiskan uang yang banyak sekali. Ya, kalau dirupiahkan tuh berapa tuh? 4 juta dolar itu, ya. Nah, kemudian ini orang terkenal ya. Kenal ya, semua tahu ya, Michael Jackson. Ya. Dia merombak hidungnya. Kemudian yang berikutnya, Dennis. Ini
luar biasa, ya. Biar dia terlihat seperti harimau, padahal manusia itu diciptakan sudah secitra dan segambar serupa dengan Allah. Tetapi dia mengubah dirinya menjadi hewan, sama dengan hewan, persis mirip seperti hewan. Ya, menjalani operasi yang luar biasa agar terlihat seperti harimau. Kemudian yang berikutnya Jackie Stallone. Ibunya Sylvester Stallone. Dia mengklaim dirinya bisa berbicara kepada anjing tentang masa depan. Ya, ini orang yang berhayal, ya, mengklaim dirinya, menganggap dirinya berbeda dari orang lain, tetapi menyimpang, ya, arahnya itu menyimpang, arahnya tidak benar. Maka terjadilah seperti ini, ya, yang tadinya cantik, sempurna, cakep, menjadi buruk, menjadi tidak cakep dan tidak cantik lagi akibat dari tidak menerima dirinya tadi dan mengubah apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Baik, tadi diketahui bahwa tubuh kita ini, ya, tubuh kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Nah, kita diciptakan itu satu-satunya di dunia, tidak ada orang lain yang menyamai diri kita. Meskipun saudara kembar sekalipun tetap berbeda. Nah, kita lihat, ya, kita diciptakan oleh Allah. Kemudian kita lahir dari kedua orang tua, yaitu papa dan mama, ibu dan ayah. Ya. Nah, maka kita punya keluarga. Nah, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, adik atau kakak, nah itu disebut sebagai keluarga kecil, atau kalau dalam bahasa Latin itu disebut sebagai seminarium. Seminari. Nah, kalau biasanya di gereja itu biasanya disebut sebagai gereja mini. Ya, nah, kata seminari, ya, kata seminari yang dalam bahasa Latin seminarium, yaitu artinya persemaian. Persemaian benih, ya, untuk menanam benih. Benih apa? Benih-benih kebaikan, benih-benih cinta kasih, ya. Kemudian melalui keluarga itu, iman seseorang disemaikan, ya. Iman pertama kali yang mengajarkan tentang iman yaitu melalui keluarga, melalui ibu dan ayah. Kemudian keluarga adalah tempat lahir pertama kali iman, ya, orang tua. Nah, misal contoh nih keluarga Katolik nih, ya, keluarga Katolik pertama kali mengenal Yesus yaitu melalui keluarga. Nah, contoh, ayo kita ke gereja. Nah, di gereja apa yang dilihat? Nah, kenapa orang tua kok kalau masuk ke gereja tuh harus ambil air yang ditempatkan di tempat kecil itu isinya adalah air kudus, air yang sudah diberkati, ya. Kemudian membuat tanda salib. Nah, itu kalian pelajari pertama kali adalah dari keluarga atau dari kedua orang tua. Kemudian melalui keluarga, iman seseorang tumbuh dan berkembang, ya. Melalui contoh-contoh yang diberikan oleh orang tua, bagaimana orang tua mencintai kalian, menyayangi kalian sebagai anak. Itu salah satu contoh, ya. Kebaikan, cinta kasih yang ditunjukkan oleh orang tua kalian itulah dia benih tadi, ya. Benih-benih kebaikan, benih-benih cinta kasih yang ditanamkan di dalam seminari atau keluarga atau gereja mini itu tadi. Baik, sampai di sini paham ya? Jika ada yang mau ditanyakan nanti silahkan beri di kolom komentar pada Google Classroom. Baik,
Selamat belajar. Tuhan memberkati.